Pemirsa, kita lihat kronologi penemuan berangkas narkoba di Universitas Negeri Makassar. Pada 3 Juni 2023, tersangka dengan inisial S ditangkap oleh polisi di Jalan Sultan Hasanuddin di Goa. Kemudian S memberikan keterangan bahwa sering mengkonsumsi sabu di kampus Universitas Negeri Makassar. Itu adalah awal terkuaknya berangkas ini. Kemudian 5 hari berikutnya polisi juga bergerak ke kampus Universitas Negeri Makassar, kemudian menangkap 4 orang yang sedang pesta narkoba, sabu dan ganja. Ditemukan berangkas untuk menyimpan narkoba yang tersimpan di lantai dalam sekretariat mahasiswa. Artinya ada 2 hal. Yang satu adalah mengkonsumsi narkoba tersebut di dalam kampus, bahkan juga sampai pesta narkoba. Kemudian yang kedua adalah menjadikan kampus sebagai tempat penyimpanan narkoba. Yang berikutnya, pemirsa, ditemukan barang bukti di lantai dalam ruangan berupa 7 saset sabu. Anda juga bisa lihat, kemudian juga ada ekstasi dengan beratnya, Anda juga bisa baca sendiri, serta ganja dari salah seorang yang juga mengkonsumsi narkoba di Universitas Negeri Makassar tersebut atau di tempat ditemukannya oleh pihak kepolisian. Baik. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa dari 6 tersangka tersebut memang sempat berkuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar yang juga merupakan tempat ditemukannya berangkas itu. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi mengenai hal ini, termasuk apa juga yang harus dilakukan oleh pihak kampus. Tadi Prof. Adrianus Meliala sudah mengatakan sebaiknya dilakukan razia di dalam kampus. Tapi razia seperti apa? Nah, ini kita juga akan dengarkan pandangan dari Komjen Pol Purnawirawan Ahwi Lutan selaku koordinator kelompok ahli BNN. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahwi Lutan. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita yaitu Profesor Dr. Amir Ilyas. Beliau merupakan Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Unhas ataupun Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Amir. Salam, selamat malam, Mbak. Baik, Prof. Amir, ini membuat kita betul-betul harus waspada, apalagi ini terjadi di lingkungan pendidikan. Prof. Amir tentunya sebagai salah satu tokoh pendidik juga, yang juga ini kasusnya kan ada di Makassar. Bagaimana melihat ini, Prof? Ya, saya kira yang pertama, persoalan ini tetap harus didudukkan dalam kerangka penegakan hukum, transparan dan profesional. Saya kira baik pihak penyidik maupun pihak kampus dalam hal ini Rektor UNM sudah menyebarkan di beberapa media bahwa siapapun pelakunya harus dihukum, dan yang paling menggemparkan memang bahwa disebut kata bunker kemarin ternyatanya diralat kemudian menjadi berangkas, dan selanjutnya tentu tetap harus mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan prosesnya dalam acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Kita sebagai pendidik tentu kaget dan semakin heran kenapa ada narkotika di kampus yang notabene adalah dunia pendidikan. Tapi yang pasti di setiap kampus memang harus waspada. Di Unhas sendiri setelah beberapa bulan kemarin, yang langkah pertama yang dilakukan adalah memberlakukan jam malam. Jadi jam 6 pukul 17.00 itu sudah tidak boleh ada mahasiswa di kampus. Saya kira ini langkah preventif yang harus dilakukan oleh Rektor UNM, bahwa tidak ada lagi mahasiswa yang boleh nginap di kampus dengan alasan apapun. Ini untuk mencegah bukan hanya mengenai narkotika, mengenai minuman keras, mengenai lain-lain yang menyimpang di kampus itu bisa dikendalikan dengan tidak boleh ada mahasiswa yang nginap di kampus ataupun di sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa atau himpunan. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah berulangnya hal ini. Saya kira demikian, Mbak.
Baik, Pak Ahwil, ini yang kemudian menjadi sorotan juga adalah bahwa yang mengendalikan pengendalian atau juga peredaran narkoba tersebut yang disimpan di berangkas sebuah kampus itu ini dijalankan dari lapas, dari rutan juga, Pak Ahwil. Ya, benar. Ya, Kita sudah mendengar semua bersama bahwa ini dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan dan juga dari rutan yang ada ya di dekat-dekat sana di daerah Bone. Gitu. Ini memang suatu hal yang kita sangat memprihatinkan. Tapi memang lapas ini adalah umumnya banyak diisi oleh orang-orang yang terlibat narkotika, baik itu bandar maupun hanya pengguna-pengguna. Nah, inilah yang menjadikan mengapa lapas ini selalu ada usaha-usaha untuk bisa memberikan informasi dan keluar. Mungkin yang terpenting di sini adalah penggunaan jaringan-jaringan HP yang ada. Karena kalau tidak ada komunikasi, ini pasti tidak akan mungkin bisa ada komunikasi dengan orang luar. Dan ini juga terjadi waktu itu di lapas yang paling ketat, yaitu di Nusa Kambangan. Ini mereka ternyata bisa berhubungan sampai ke luar negeri, sampai ke Chile, ke Peru, dan lain-lain. Padahal HP semua sudah disita. Nah, pada saat itu rupanya ya penyidik juga cukup jeli, rupanya mereka memasang satelit di dalam lapas. Nah, hal-hal ini yang berhubungan dengan lapas. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Profesor itu betul, bahwa sebetulnya kuncinya adalah ada di pemakai-pemakai ini. Pemakai-pemakai ini adalah umumnya tadi anak-anak muda yang waktu ketangkep semua lagi sedang menggunakan narkotika di dalam kampus. Ya. Jadi ini saya rasa memang harus kita bisa mencegah. Salah satu yaitu tadi yang disampaikan adalah berlaku jam malam di sana. Jadi ruangan-ruangan misalnya senat mahasiswa apa segala macam tidak ada kegiatan di dalam kampus setelah semua kuliah selesai itu semua harus dikunci. Ini adalah banyak dari universitas memberikan kesempatan kepada senat mahasiswa, himpunan mahasiswa untuk memakai ruangan-ruangan ini sampai tengah malam. Kadang-kadang ada yang tidur di sana. Betul. Ya mengapa saya tahu? Saya juga kebetulan adalah dosen di beberapa universitas di Jakarta. Jadi saya juga selalu mengingatkan kepada semua rektor, dekan, dan lain-lain. Ini kita harus tegakkan. Di samping juga pengamanan lain, misalnya CCTV, lampu, dan yang paling penting lagi saya ingin memberikan contoh, yaitu di Universitas Bhayangkara Jakarta. Ini Universitas Bhayangkara Jakarta ini kita mempunyai Satgas Anti Narkotika yang tergabung dalam Granat. Jadi di sana ada pengurus khusus mengenai narkotika. Semua mahasiswa yang masuk harus tes urin. Baik. Dan itu rutin per tahun waktu di semester berikutnya dilakukan tes urin juga. Nah, terus kemudian ya itu tadi bahwa himpunan, senat dan lain-lain tidak boleh lewat dari jam yang sudah ditentukan. Kalau kuliah sudah usai, semua harus keluar dari kampus. Iya, Pak Hanya Ahwil. ada satpam yang menjaga. Baik, Pak Ahwil, dari pengalaman Pak Ahwil selama ini, apakah kemudian menyimpan narkoba di dalam kampus ini merupakan cara baru yang dilakukan oleh mereka, para pengedar, untuk mencari tempat seaman-amannya bagi pengedaran mereka? Ini memang adalah namanya modus narkotika itu selalu mencari tempat yang aman. Dan kira-kira 5 tahun yang lalu juga pernah ada Universitas di Jakarta yang digerebek oleh Badan Narkotika Nasional, juga sama tempat penyimpanan. Jadi hal ini saya rasa dia akan berulang kembali. Mereka mungkin melihat yang lama aman-aman. Nah, memang karena namanya tempat mahasiswa itu tadi ada himpunan, ada senat, dan yang lain-lain, yang kadang-kadang mahasiswa ini diberikan kelonggaran oleh pimpinan universitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan non-kurikuler setelah lewat jam yang ditentukan. Kadang-kadang ada yang tidur di sana juga. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena hal inilah yang akhirnya menjadikan satu niat dan kesempatan bertemu. Jadi sehingga nggak ada yang kontrol, mungkin juga tidak ada pengamanan lain. Apakah ada CCTV di sana, bagaimana sistem penerangan di sana, bagaimana sistem penguncian ruangan yang sudah tidak dipakai, apakah ada satpam yang berkeliling. Kalau saya menyarankan di tiap universitas ini dibentuk satu satgas anti narkotika, sehingga semua orang-orang yang bisa duduk di sana adalah orang-orang yang terpilih
dan biasanya dipilih oleh dekan dan rektor. Nah, Baik. ini untuk itu mereka bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga security di universitas. Baik, Pak Abil, terima kasih untuk masukannya. Masukannya ini juga kita sampaikan kepada Prof. Amir yang saat ini juga bergabung dalam perbincangan ini karena juga merupakan salah satu tenaga pendidik di Universitas Hasanuddin Makassar. Bagaimana Prof. Amir, apakah kemudian ada langkah selanjutnya dari Unhas untuk menyikapi hal ini selain kemudian memperlakukan jam malam? Apakah ada rencana untuk membentuk satgas seperti dikatakan oleh Pak Adwil tadi atau mungkin akan dilaksanakan razia secara berkala atau bagaimana upaya ke depannya? Ya, terima kasih Mbak dan samanya Pak Alwi, saya kira bagus. 3 bulan yang lalu Pak Rektor mengangkat saya sebagai Ketua Satgas Pengamanan dan Lingkungan Kampus, Ketertiban Kampus, termasuk di dalamnya adalah narkotika. Jadi hampir tiap malam dengan security kami memperbaiki CCTV di kampus, tempat-tempat yang gelap itu diterangi untuk mencegah orang bisa membawa minuman keras atau orang yang muda-mudi yang ingin pacaran, itu semua kita jaga di kampus. Dan Pak Rektor juga tegas bahwa semua yang terlibat masalah menyimpan narkotika itu akan diberikan sanksi drop out. Dan langkah ini sampai sekarang masih berlangsung. Saya kira jam 8, jam 9 malam itu security akan mengelilingi BEM sekretariat untuk supaya tidak ada yang menginap. Tidak ada yang dengan secara persuasif supaya mereka sadar bahwa jam begini tidak boleh lagi ada mahasiswa di kampus. Dan sampai sekarang pemberlakuan jam malam itu masih berlangsung, memang untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena menurut kami yang kami amati bahwa khusus untuk di Makassar ada semacam teori, kalau dalam ilmu hukum atau kriminologi dikenal dengan teori anomi, bahwa jiwa mereka masih muda, kalau tidak dilihat dia akan memperlihatkan perilaku menyimpang. Seperti misalnya kalau sudah begadang, mungkin awalnya hanya ingin mencoba, kemudian datang temannya, akhirnya terpengaruh. Itu yang kita hindari, karena jam malam buat mereka kalau waktu siang, saya yakin mereka tidak ada kesempatan untuk berinteraksi, untuk bercerita, untuk berdiskusi hal-hal yang negatif. Kalau diberikan kesempatan untuk mereka di BEM untuk nginap, mereka akan bisa lebih leluasa. Dan yang terpenting saya yakin juga pasti melibatkan orang lain. Ya, Prof. Amir. Melibatkan orang lain inilah yang kalau malam itu lebih mudah dia masuk. Makanya itu yang kami hindari, apalagi ini kasus di lapas, tentu menjadi pertanyaan juga dan menjadi hal yang catatan kita bahwa baik Prof. Amir, apa yang dilakukan oleh Prof. Amir ini kita juga harapkan dilakukan oleh seluruh kampus-kampus yang bukan hanya ada di Makassar tapi juga di berbagai kota lainnya, supaya dilakukan ada terobosan untuk bisa mencegah masuknya narkoba ke dunia pendidikan, ke kampus-kampus. Terima kasih Prof. Amir. Pak Habib Lutan juga terima kasih. Kami juga sebelumnya sempat mengundang perwakilan dari Universitas Negeri Makassar, tapi memang hingga dialog ini berlangsung, bahkan juga dialog ini usai, belum ada perwakilan dari UNM yang berkenan untuk bisa bergabung berbincang bersama kami di sini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Pak narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.